Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya percaya bahwa semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Saya percaya itu. Meskipun pada pagi hari ini kita tahu hari ini adalah hari Jumat, di mana kita memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga hari Jumat ini adalah disebut dengan Jumat Agung, yang mana biasanya setiap Jumat Agung, setiap orang percaya berkumpul bersama-sama untuk memuji, meninggikan, dan mengagungkan nama Tuhan. Kemudian 2 hari kemudian pada hari Minggunya kita bersama-sama, yaitu merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus. Nah, namun Jumat Agung hari ini Jumat yang berbeda. Ibadahnya yang kita laksanakan, kita lakukan berbeda. Berbeda dari Jumat tahun-tahun sebelumnya. Berbedanya karena Jumat ini kita tidak bisa berkumpul bersama untuk memuji, menyembah Tuhan dan meninggikan nama Tuhan khususnya di gereja. Di tempat ini, di mana saudara lihat suasananya, saya sedang berada di dalam gereja kita. Dan Bapak Ibu menyaksikan tayangan ini, saya hanya sendiri di dalam ruangan ini dan disaksikan oleh bangku-bangku yang kosong. Tapi saya percaya bahwa malaikat Tuhan ada di tempat ini bersama-sama dengan saya dan ada bersama-sama dengan saudara juga. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, pagi hari ini sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu memuji Tuhan, atau kita bersama-sama terlebih dahulu menyembah Tuhan melalui pujian yang akan diputar melalui video ini. Dan Bapak Ibu, mari bersama-sama menaikkan pujian ini sehingga Bapak Ibu betul-betul juga merasakan kehadiran Tuhan di tempat Bapak Ibu berada pada saat ini. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak dapat dibatasi dengan apapun, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang maha hadir. Dia dapat hadir dimanapun, bahkan di rumah saudara dan di samping saudara, dihada bersama-sama dengan saudara. Oke, mari kita bersama-sama kita menaikkan pujian yang akan diputar dalam hitungan 3 detik ke depan. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified and laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kings,
all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Oh, you were crucified and laid behind a stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Baik, shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, setelah kita bersama-sama memuji Tuhan atau kita bersama-sama menyembah Tuhan melalui video yang disaksikan bersama-sama pada pagi hari ini, saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian merasakan hadirat Tuhan, jamaah dan lawatan Tuhan. Sama seperti halnya saya juga, saya bisa merasakan bahwa Tuhan menjamah saya meskipun dalam situasi kondisi keadaan yang kita hadapi sekarang, gimana kita harus beribadah dari rumah. Padahal kita tahu Bapak Ibu, hari ini adalah hari yang sangat spesial bagi kita, hari yang sangat istimewa bagi kita, di mana hari ini kita sebut hari Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus dunia ini, menebus saudara, menebus saya, menebus kita semua. Namun itu tidak mengurangi kerinduan kita untuk kita boleh merasakan kehadiran Tuhan, jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, meskipun melalui media sosial dalam tayangan video YouTube pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, oleh karena itu kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Kita tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami kembali bersyukur dan terima kasih di kesempatan yang diberikan bagi kami pagi hari ini untuk kami boleh kembali belajar firman Tuhan. Oleh karena itu berkati setiap kami, berikan kami Tuhan Yesus hikmat untuk kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan yang akan kami dengar dan kami pelajari, sehingga firman Tuhan ini boleh betul-betul Tuhan tertanam di hati kami dan kami boleh bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan firman Tuhan ini juga mengingatkan kami akan kebaikan dan kasih Tuhan dan mengajarkan kepada kami untuk kami menghargai apa yang sudah Tuhan perbuat bagi kami. Urapi setiap kami Tuhan, urapi hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan semua ini dari awal firman Tuhan, pertengahan hingga akhir dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja kita baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-23, maaf, bukan 44, nggak ada Injil Lukas 44. Maksudnya dalam Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat 44 sampai ayat yang ke-49 kita akan melihat mengapa Jumat ini menjadi Jumat yang sungguh istimewa dibandingkan Jumat-Jumat yang berbeda. Ya, kita akan lihat ada 3 hal yang terjadi. Mari saya akan bacakan
Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Kegelapan, kemudian tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul dirinya. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semua itu, menyaksikan semua itu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya mereka menyaksikan. Nah Bapak Ibu, judul firman Tuhan pagi hari ini adalah Jumat yang istimewa. Nah, mengapa dikatakan Jumat ini sangat istimewa bagi kita? Mengapa Jumat ini dikatakan Jumat yang istimewa? Karena kita tahu bahwa Jumat ini atau Jumat Agung ini berbeda dengan Jumat-Jumat yang lainnya. Mengapa? Karena di Jumat Agung ini Yesus Kristus mati, menyerahkan nyawanya untuk menjadi korban tebusan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan bagi saya, dan bagi dunia ini. Sekali lagi, mengapa jadi Jumat ini berbeda dengan Jumat yang lain? Karena di Jumat Agung ini Yesus mati, menyerahkan nyawanya menjadi korban tebusan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya, bahkan bagi dunia ini. Camkan itu. Nah Bapak Ibu, melalui kematian Yesus di atas kayu salib ini, kita melihat di dalam Injil Lukas yang kita baca, di dalam Lukas pasal 23 tadi, ayat 44 sampai ayat yang ke-49, ada 3 kejadian yang ajaib terjadi di saat penyaliban dan kematian Yesus pada saat itu. Yang pertama, keajaiban yang terjadi pada saat itu, Injil Lukas mengatakan bahwa kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, berarti dari tengah hari. Tengah hari berarti pada saat itu dari jam 12 sampai jam 3, berarti 3 jam penuh terjadi kegelapan di daerah tempat penyaliban Yesus pada saat itu, selama 3 jam. Nah Bapak Ibu, tertahannya matahari sehingga terjadi kegelapan pada saat itu tidak mungkin disebabkan oleh karena terjadinya gerhana matahari. Mungkin orang bisa mengatakan itu kebetulan aja karena terjadi gerhana matahari. Saya mau kasih tahu mengapa tidak mungkin terjadi gerhana matahari pada saat itu. Karena pada hari Jumat itu adalah hari Paskah, ya, hari Paskah orang Yahudi. Dan di hari Paskah itu adalah bulan purnama. Hari Paskah itu adalah bulan sedang purnama. Nah kalau bulan sedang purnama, mana mungkin terjadi gerhana matahari? Gak mungkin. Itu bukan suatu kejadian yang kebetulan. Menurut penafsir-penafsir orang-orang yang ingin mematahkan tentang kebenaran ini, mana mungkin? Hari Paskah itu adalah bulan sedang purnama pada saat itu. Dan tidak mungkin terjadi gerhana matahari. Tetapi itu adalah suatu keajaiban. Makanya dikatakan kegelapan meliputi seluruh daerah itu selama 3 jam. Nah, dengan terjadinya ini, Injil Lukas mencatat selama 3 jam terjadi kegelapan meliputi daerah itu. Lukas ingin menegaskan kepada kita 2 hal. Yang pertama, Lukas menegaskan kepada kita bahwa dunia meninggalkan Allah. Dan dunia tanpa Allah. Pada saat Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir, makanya terjadi kegelapan pada saat itu. Kenapa? Karena dunia telah meninggalkan Allah. Dunia ini penuh dengan dosa, gelap dengan dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh manusia.
Sehingga dengan Yesus waktu mati menghembuskan nafasnya yang terakhir, terjadi yang namanya kegelapan pada saat itu. Kenapa? Karena dunia meninggalkan Allah. Dan dunia hidup tanpa Allah. Makanya terjadi kegelapan. Begitu juga dengan saudara dan saya. Dengan kita. Ketika kita hidup tanpa Allah, maka hidup kita sedang berada di dalam kegelapan. Kegelapan karena apa? Karena dosa dan kejahatan yang kita lakukan dan kita perbuat. Dan dosa dan kejahatan yang kita perbuat menyebabkan akhirnya Allah meninggalkan saudara dan saya. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita mulai Injil Lukas ini, mengajak kita mari kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam terangnya Kristus mulai saat ini. Jangan ditunda-tunda lagi. Amin saudara. Yang kedua, Lukas ingin menegaskan kepada kita mengapa kegelapan terjadi pada saat itu. Terjadi bukan karena hanya dunia meninggalkan Allah dan dunia hidup tanpa Allah. Tetapi yang kedua, karena Yesus yang adalah sumber terang itu telah tiada. Yesus yang adalah sumber terang dunia ini telah mati pada saat itu. Ibaratkan gini saudara, ibaratkan pelita tanpa minyak hidup gak? Mati. Betul? Ibaratkan senter tanpa baterai hidup gak? Mati. Sama di gereja saudara lihat mikrofon, ya kan? Mikrofon tanpa baterai di dalamnya. Mikrofon yang wireless ya, bukan mikrofon yang kabel, yang wireless. Walaupun di belakang sudah hidup semuanya, dia punya untuk penangkap sinyalnya, terus masuk di dalam dia punya apa, mixernya, itu hidup. Tapi kalau mikrofon ini baterainya habis, berfungsi nggak? Nggak berfungsi, mati nggak? Mati. Nah sama dunia ini kehilangan terang, yaitu terang Yesus. Karena apa? Karena Yesus adalah sumber terang itu. Nah Lukas sedang mengajarkan kepada saudara dan kepada kita bahwa jikalau Yesus yang menjadi terang di dalam hidup kita, maka teranglah segala jalan kita. Tetapi kalau Yesus tidak tinggal di dalam hidup kita, maka gelaplah seluruh langkah kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang sama seperti dunia yang gelap ini, yang tidak mengenal terang itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu saudara dan saya adalah anak-anak terang. Melalui ini Tuhan mau saudara dan saya menjadi terang bagi dunia ini. Allah mau, Yesus mau saudara dan saya menjadi terang bagi dunia ini. Dimanapun kita berada, menjadi terang bagi orang-orang yang hidup di dalam kegelapan dunia ini. Tinggal pertanyaannya, mau gak kita menjadi terang bagi dunia ini? Tapi tentunya kita harus hidup di dalam terang itu terlebih dahulu, itu Yesus. Kalau kita nggak hidup dalam terang Yesus, kita nggak akan bisa menjadi terang bagi orang lain. Makanya kita harus hidup dalam Yesus dengan sungguh, dengan benar, menerangi hati pikiran hidup kita, langkah hidup kita, maka kita akan menjadi terang bagi dunia ini dan nama Tuhan dipermuliakan. Nah saudara, dalam kitab Matius dan Lukas mencatat bahwa bukan hanya matahari yang menjadi gelap pada saat itu dikatakan, tetapi terjadi suatu gempa bumi yang dahsyat yang menandakan bahwa bumi gemetar, bumi ketakutan, menyaksikan sumber hidup dan sang pencipta yang dilumatkan dikatakan oleh kuatnya dosa dan pemberontakan manusia. Inilah keajaiban yang pertama yang dicatat oleh Lukas. Yang kedua, saudara, dikatakan oleh firman Tuhan ayat yang ke-45. Dan tabir bait suci terbelah dua. Berarti tabir bait suci terbelah dua. Dengan terbelah duanya tabir bait suci, ini adalah keajaiban yang kedua yang terjadi, yang dicatat oleh Injil Lukas ini. Tabir bait suci atau tirai yang digantung di bagian bait suci itu di dalamnya, itu kan gini,
Di sini ruang kudus, dan di sana ruang maha kudus. Nah, antara ruang kudus dan ruang maha kudus, saudara sudah tahu, sudah belajar, saya sudah pernah sampaikan, sudah ajaran ke saudara. Itu ada tabir bait suci atau tirai yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Nah, kalau di ruang kudus ini adalah ruang tempat para imam saat itu mengerjakan tugas pekerjaan dan tanggung jawabnya, hanya di ruang kudus. Nah, sementara ruang maha kudus di balik tirai atau di balik tabir bait suci ini di dalam sebelah sana, itu ruang maha kudus. Nah, ruang maha kudus tidak bisa sembarang orang masuk ke dalamnya. Kalau sembarang orang masuk atau dia imam, sembarang imam aja boleh masuk, maka imam itu akan mati di dalamnya, nggak mungkin hidup. Karena ruang maha kudus itu adalah ruang di mana tempat Allah hadir. Pada saat itu, tempat ruang di mana Allah hadir. Dan tidak sembarang orang bisa masuk, hanya imam kepala yang bisa masuk ke dalamnya. Nah, kalau imam kepala mau masuk ke dalam ruang maha kudus pun, dia harus lebih dahulu mempersiapkan dirinya, hati, pikiran, hidupnya sebelum dia masuk ke ruang maha kudus. Agar apa? Agar nggak mati. Waktu besok dia bertugas untuk masuk dalam ruang maha kudus untuk memberikan korban bakaran, korban persembahan kepada Allah. Sepanjang malam dia harus dibacakan kitab Taurat terlebih dahulu. Agar apa? Jangan waktu dia beristirahat tidur, dia mimpi yang bukan-bukan, berpikir yang bukan-bukan, berpikir yang jelek dan sebagainya, yang najis. Akhirnya waktu dia masuk ruang maha kudus, dia mati. Makanya perlu dibacakan kitab Taurat dulu, dibacakan ayat-ayat firman Tuhan dulu sepanjang malam, baru besok dia masuk ke dalam ruang maha kudus. Untuk masuk ruang maha kudus pun kakinya harus diikat. Saya udah pernah cerita dengan Bapak Ibu sekalian ya, jemaat Tuhan ya. Nah, tapi ini untuk yang menyaksikan ya, yang bukan jemaat kita di tempat ini, yang saudara-saudara atau teman-teman yang ada di luar Pulau Bali yang menyaksikan juga tayangan saya pada pagi hari ini. Nah, saya mau katakan bahwa imam kepala ini kakinya harus diikat dulu dengan sebuah tali. Kemudian ada diikat juga di tali itu bunyi kayak lonceng gitu lah, kayak keriningan gitu lah, ya, ditaruh. Tujuannya apa? Waktu imam kepala ini masuk ke dalam ruang maha kudus, kemudian tali ini dipegang oleh imam di ruang kudus, imam-imam yang lain, sambil diulur waktu masuk memberikan korban bakaran itu, ukupan ke dalam ruang maha kudus itu. Nah, nanti imam-imam yang di luar ini, yang ditabir di balik tabir ruang maha kudus ini, ruang kudus, akan narik. Nanti imam yang masuk ke dalam ini, kakinya akan digoyang, kelenceng-kelenceng bunyi. Oh, berarti nanti yang di luar ini ingat, oh masih hidup dia. Oh oke, masih hidup dia. Ya udah, biar masih hidup. Nah, tapi waktu ditarik-tarik gini, nggak ada balasan bunyi lonceng. Nah, bisa jadi kemungkinan imam yang masuk dalam ruang maha kudus itu mati. Nah, tujuan tali ini apa? Fungsinya apa? Untuk menarik imam yang mati di dalam ruang maha kudus itu, ditarik keluar. Mengapa mesti ditarik? Ya nggak ada yang berani masuk. Kalau masuk mati. Ruang maha kudus, ruang di mana tempat Allah hadir, nggak sembarang orang masuk dalam ruangan itu. Kalau saya pada saat itu ada jadi imam juga, saya nggak akan berani masuk, nggak berani. Nggak bisa sembarang. Kenapa? Tanpa dicari masih ada dosa di dalam diri kita, dosa pikiran, dosa mata, dosa telinga, mungkin dosa mulut, dosa hati, bisa jadi. Nah, begitu caranya. Nah, dengan terjadi keajaiban melalui kematian Yesus di Jumat yang agung dan istimewa ini, dikatakan tabir bait suci telah dua. Yang berarti apa? Lukas menegaskan tidak ada lagi pembatas, tidak ada lagi pemisah antara Allah dan manusia, antara Tuhan dan saudara dan saya. Tidak ada lagi pemisah. Waktu kita mau datang kepada Allah, kepada Tuhan untuk memberikan korban syukur kita, hati yang hancur, hidup kita yang dipersembahkan kepada Tuhan, tidak perlu lagi melalui imam, tetapi secara pribadi kita bisa langsung datang kepada Tuhan. Nah, jadi Lukas menegaskan sekali lagi bahwa tidak ada lagi pemisah antara Allah dan manusia, antara kita dan Tuhan. Betul? Yang tadinya kita harus melalui imam untuk memberikan korban persembahan syukur kita atau korban penghapus dosa, tapi sekarang tidak lagi, kita bisa langsung datang kepada Tuhan. Jadi jalan kepada Allah dikatakan sudah terbuka bagi kita manusia. Yang kedua, bahwa Allah dikatakan
Lukas ingin menegaskan tidak hanya hadir atau tidak hanya ada di dalam baitnya saja, di dalam gerejanya seperti sekarang ini. Bahwa Allah tidak hanya hadir dalam gerejanya saja, tetapi Allah itu ada di mana-mana. Dia hadir di tempat dimanapun saudara berada. Bahkan dia hadir di dalam hati dan hidup saudara. Yesus hadir dalam hati dan hidup saudara. Katakan amin. Bilang, taruh tangan di dalam saudara, katakan, Yesus hadir di dalam hati dan hidupku. Sama-sama dengan saya, 3, 2, 1. Yesus hadir di dalam hati dan hidupku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena itu, kita yang merayakan atau yang memperingati Jumat Agung ini, kita perlu tahu keajaiban ini, saudara. Dengan kita tahu keajaiban ini terjadi, itu dapat mendorong kita mulai untuk belajar menyembah Allah, menyembah Tuhan. Bukan hanya di gedung gereja ini, di mana tempat kita beribadah, atau di rumah doa ini. Untuk kita menyembah Tuhan tidak hanya di dalam gedung atau di rumah doa ini atau di gereja ini saja. Mari kita mau belajar menyembah Tuhan di mana saja kita berada. Sekarang kita sedang belajar karena social distancing atau karena dihimbauan dari pemerintah, kita harus beribadah dari rumah. Nah, inilah saatnya, waktunya mungkin Tuhan izinkan ini terjadi untuk kita belajar menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing. Amin. Kita belajar menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing, karena kita bisa menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Saya dalam mengendarai mobil, saya setel lagu, saya bisa sambil bernyanyi menyembah Tuhan. Saya bisa merasakan hadirat Tuhan. Tanpa saya sadari, saya bisa mengeluarkan air mata. Saya merasakan jamahan Tuhan, hadirat Tuhan. Mana di dalam mobil ketika saya mengendarai. Jadi dimanapun kita bisa menyembah Tuhan. Di tempat saudara bekerja, di rumah saudara, di saat saudara mengendarai sepeda motor, saudara mengendarai mobil. Waktu saudara menyembah Tuhan, Tuhan hadir di tempat saudara mana saudara berada. Karena dia hadir dimanapun saudara berada. Nah saudara, yang ketiga, di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai ayat yang ke-49. Keajaiban yang terjadi yang dicatat oleh Lukas setelah kegelapan, kemudian tabir bait suci terbelah dua. Keajaiban yang terjadi yang ketiga adalah kepala pasukan penyaliban Yesus memuliakan Allah di tempat umum. Artinya apa di sini? Artinya di sini terjadi yang namanya pertobatan. Terjadi yang namanya pertobatan dari pengakuan seorang kepala pasukan penyaliban Yesus dengan mengatakan sungguh orang ini adalah orang benar. Nah saudara, para perwira merupakan tulang punggung tentara Romawi. Biasanya mereka naik melalui berbagai jenjang pangkat hingga dikatakan menduduki jabatan tinggi. Tapi itu lihat juga dari sifatnya, kesetiaannya, ketaatannya, kepatuhannya kepada atasan dan kepada negaranya. Istilahnya gitu. Nah, perwira ini bukanlah seorang Yahudi. Ya. Dia bukan orang Yahudi, dia orang Romawi. Kita tahu tentara Romawi namanya kan, tentu dia orang Romawi. Dia bukan orang Yahudi. Nah, kepala pasukan ini atau perwira ini sudah terbiasa menyaksikan berbagai jenis dan berbagai kondisi manusia yang melakukan kesalahan yang mendapatkan hukuman. Udah terbiasa. Tetapi waktu dia menyaksikan penyaliban Yesus, itu adalah sesuatu yang tidak biasa. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Mengapa? Karena orang-orang yang bukan Yesus yang melakukan kesalahan dan terbukti mereka bersalah. Mereka melakukan tindakan kejahatan sehingga mereka menerima hukuman. Tapi Yesus
Dia tidak melakukan kejahatan, dia tidak melakukan pelanggaran, dia tidak melakukan dosa. Namun ia disalibkan. Makanya dikatakan oleh kepala pasukan penyaliban Yesus, sungguh orang ini adalah orang benar. Berarti dia mengakui bahwa Yesus tidak berdosa, Yesus tidak bersalah, Yesus tidak melakukan pelanggaran, dan Yesus adalah benar. Nah saudara, artinya di sini Lukas sedang menegaskan kepada kita bahwa Allah kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak menyembunyikan kebenarannya kepada orang yang tidak percaya kepada Dia. Dan dikatakan bahwa Tuhan kita, Allah kita, bukanlah Tuhan yang diskriminatif atau Tuhan yang pilih kasih, membeda-bedakan kasih. Kalau Allah kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang pilih kasih, saya percaya saudara tidak akan masuk dalam daftar orang-orang yang diselamatkan, termasuk saya. Mengapa? Karena kalau mau dilihat, dosa dan kejahatan yang kita lakukan itu tidak akan membuat kita menjadi orang yang dipilih oleh Allah. Makanya dikatakan dia tidak pilih kasih. Mengapa? Karena tidak ada beban yang berat, maksudnya tidak ada dosa yang begitu berat dan tidak ada dosa yang begitu besar yang dapat menghalangi kita untuk kita mengenal Tuhan kita, untuk kita mengenal Yesus kita. Gak ada yang menghalangi, gak ada yang bisa menghambat kita, asal kita mau mengenal Dia sebagai Tuhan yang hidup di dalam hidup kita dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Jadi Lukas menegaskan bahwa Allah kita bukanlah Allah yang diskriminatif, yang artinya bahwa Allah kita bukanlah Allah yang pilih kasih. Dia mengasihi orang benar, dia juga mengasihi orang yang tidak percaya. Dia mengasihi saudara yang sudah dibenarkan di dalam Yesus. Dia mengasihi juga orang berdosa, dan dia ingin orang-orang yang berdosa ini diselamatkan untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya satu-satunya juga. Amin saudara. Amin. Nah saudara, oleh karena itu kalau kita melihat kepala pasukan ini, dia adalah orang yang tidak percaya. Tapi waktu dia menyaksikan penyaliban Yesus, dia tidak berusaha untuk membela dirinya, melainkan ia mengakui kekeliruannya. Dan ia terbuka dan jujur di depan umum dengan mengatakan, sungguh orang ini adalah orang benar. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui 3 hal yang disampaikan oleh Lukas kepada kita pagi hari ini, di mana sebagai hari ini kita memperingati hari kematian Yesus yang kita bilang adalah Jumat Agung. Lukas sedang berbicara kepada kita. Oleh karena itu baiklah kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita boleh menerima dan kita boleh menghargai apa yang sudah Yesus lakukan, apa yang sudah Yesus perbuat bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Yaitu dia merelakan hidupnya, mengorbankan hidupnya, mati bagi saudara dan saya, agar apa? Saudara dan saya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Agar saudara dan saya bahkan dunia ini yang diinginkan olehnya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, yaitu orang-orang yang ada. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini melalui Jumat Agung yang kita peringati ini menjadi Jumat Agung yang di dalamnya terjadi keajaiban-keajaiban. Biarlah ini menjadi suatu keajaiban-keajaiban yang bisa disaksikan oleh orang lain melalui kita. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa bersyukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini yang memberkati dan menguatkan kami. Sekali lagi firman Tuhan ini kembali mengingatkan kami akan kebaikan dan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, dengan memberikan hidupnya mati bagi kami, ganti kami yang harusnya kami mati, tetapi
Tetapi Tuhan gantikan kami agar kami beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Oleh karena itu, oleh firman Tuhan pagi hari ini sudah mengingatkan kami, yang menyadarkan kami kembali Tuhan. Biarlah kami itu hidup terus di dalam kebenaran-Mu Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Hamba berhenti berbicara, hamba percaya firman Tuhan akan terus bekerja di dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan, bahkan yang menyaksikan tayangan video pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Yang dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa buat firman Tuhan. Haleluya, amin. Oke, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan demikian selesai sudah firman Tuhan pada pagi hari ini, dan selesai sudah rangkaian ibadah kita melalui video YouTube yang ditayangkan pada pagi hari ini yang Bapak Ibu Saudara sekalian sedang saksikan pada saat hari ini. Nah, untuk mengakhiri di dalam ibadah Paskah kita melalui tayangan video ini, mari kita akan akhiri dengan satu pujian yang akan bersama-sama kita nyanyikan bersama-sama pagi hari ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
akhirnya kita akan mengakhiri ibadah Jumat Agung kita, dan kita akan akhiri di dalam doa, dan saya akan akhiri juga sekaligus di dalam doa berkat. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur dan terima kasih pada pagi hari ini kami boleh melangsungkan ibadah Jumat Agung kami melalui tayangan video YouTube pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dan pada akhir dari ibadah Jumat Agung ini, kami menyadari banyak kekurangan-kekurangannya. Namun kami percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang mengerti, Tuhan kami adalah Tuhan yang mengerti. Bahwa dengan situasi kondisi keadaan seperti sekarang inilah yang akhirnya memaksa kami untuk kami beribadah di rumah kami masing-masing, dan kami melakukan ibadah kami melalui tayangan video YouTube pada pagi hari ini. Namun itu tidak menghalangi kerinduan kami Tuhan untuk kami boleh merasakan kehadiran Tuhan, jamahan dan lawatan Tuhan di dalam hidup kami melalui ibadah kami masing-masing yang berada di rumah kami dengan menyaksikan tayangan video ini. Karena kami percaya bahwa Tuhan hadir dimanapun, bahwa Tuhan hadir di rumah kami masing-masing, bahwa Tuhan juga hadir di hati dan di hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat awal, pertengahan, di akhir ibadah ini semua dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Dan hamba akan berdoa mengakhiri ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini dengan berdoa bagi jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan video ini, bahkan saudara-saudara seiman yang menyaksikan juga. Hamba mau berdoa Tuhan, Tuhan berkati jemaat Tuhan dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan berkati juga jemaat Tuhan bahkan yang menyaksikan tayangan video ini dengan perlindungan yang daripada Tuhan. Jauhkan dari segala virus wabah yang sedang melanda bangsa kami. Jauhkan dari segala mara bahaya, maut, kecelakaan dalam bentuk apapun. Jauhkan dari segala rencana jahat manusia, kuasa gelapan dari bentuk apapun. Tetapi Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Malaikat Tuhan memagari, membentengi umat Tuhan. Di dalam nama Yesus berdoa. Dan biarlah apa yang menjadi janji berkat Tuhan bagi umat Tuhan pada pagi hari ini, mulai Abraham, Ishak dan Yakub, tercurah dan turun atas kehidupan jemaat Tuhan. Bahkan secara khusus dalam waktu-waktu kondisi keadaan yang sulit dan sukar saat ini Tuhan, hamba percaya Tuhan bahwa Allah kami adalah Allah yang menyediakan, yang akan memenuhi segala kebutuhan keperluan jemaat Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Hamba berdoa Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Sekali lagi Tuhan berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa pada pagi hari ini juga Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Jokowi, Wakil Presiden, jajarannya para menteri, bahkan para pemimpin-pemimpin yang di berbagai macam provinsi, bahkan di pelosok-pelosok daerah Tuhan, dari gubernur, bahkan wali kota, bahkan bupati, bahkan lurah, bahkan camat, bahkan semuanya Tuhan, para pemimpin yang ada di bangsa kami. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat yang daripada Tuhan untuk dapat memimpin bangsa kami pada saat ini. Secara khusus saat ini bangsa kami sedang mengalami wabah corona Tuhan. Tuhan tolong di dalam nama Yesus berikan hikmat dan berikan kesehatan bagi pemimpin-pemimpin kami. Dan kami juga berdoa buat garda terdepan para aparat keamanan. Begitu juga tim dokter Tuhan yang merawat para pasien yang terjangkit dengan virus corona ini Tuhan. Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, bahkan perlindungan yang daripada Tuhan, sehingga mereka Tuhan boleh dapat mengatasi masalah yang sedang terjadi atas bangsa kami ini. Secara khusus para dokter untuk dapat merawat para pasien dan dapat menolong para pasien dengan baik, sehingga pasien yang dirawat ditolong dengan baik, mereka boleh sehat kembali dan mereka boleh pulang kembali ke rumah mereka berkumpul dengan keluarga sanak famili mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa juga buat masyarakat Indonesia pada saat ini Tuhan. Berikan mereka telinga yang mau dengar-dengaran, hati yang mau taat kepada imbauan pemerintah untuk tidak keluar tetapi tetap tinggal di rumah, sehingga dapat memutus rantai penyebaran
coronavirus ini. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, jamah masyarakat Indonesia ini Tuhan. Karena kami percaya hanya Tuhan yang dapat melakukan semua itu. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Dan pada akhirnya marilah Bapak Ibu angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Mulai saat hari ini, esok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datangnya 2 kali menjemput saudara dan saya di awan-awan. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Nantikan tayangan YouTube atau khotbah melalui tayangan video YouTube di hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.